Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali kita berjumpa di channel Majalah Sahid, Majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, para penonton dan juga pemirsa dimanapun berada, hari ini hari Senin, insya Allah kita akan membedah satu rubrik di Majalah Suara Hidayatullah edisi September 2022, yaitu rubrik Usroh. Nah, mudah-mudahan para penonton dan pemirsa dimanapun sudah membaca Majalah Suara Hidayatullah edisi September 2022. Nah, ini agak blur ya. Nah, di rubrik Usroh, nah ini temanya cukup menarik, tentang rumah tangga. Judulnya Bertengkar Sehat, Langgengkan Hubungan. Masya Allah. Dan hari ini para penonton dan pemirsa dimanapun berada, kita telah dibersamai oleh penulis dari rubrik tersebut, dan juga kita dibersamai oleh Umi Hani. Beliau adalah Ketua Umum Muslimat Hidayatullah. Kita sapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya Ustazah di Makassar? Suara saya jelas ya? Alhamdulillah sangat jelas. Sangat jelas, Masya Allah. Terima kasih atas kesediaannya di acara bedah rubrik Usroh kita pada hari ini. Umi di Jakarta, suara kami jelas, Umi. Ya Umi. Alhamdulillah, cuman ini agak terbata-bata ya, sepertinya ada gangguan sedikit. Oh, mungkin faktor sinyal ya? Ya, mungkin. Faktor sinyal, iya, ya. Tapi alhamdulillah sudah. Alhamdulillah cukup jelas ya. Ya. Baik. Para pemirsa dan penonton dimanapun berada, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bedah rubrik Usroh kita pada hari ini bertema tentang bertengkar sehat, langgengkan hubungan. Wah, ini tema yang cukup cukup panas ya, cukup sensitif dan tapi saya kira memang perlu dijelaskan tentang, apalagi bagi rumah tangga yang baru saja memulai biduk rumah tangga, membangun hubungan, dan situasi itu pasti pernah terjadi sebagaimana yang juga disampaikan dalam tulisan tersebut. Dalam sebuah rumah tangga pasti terjadi sebuah pertengkaran. Cuma seperti apa pertengkaran itu? Pertengkaran yang kalau disebut dengan pertengkaran yang sehat gitu ya, tanpa kemudian membawa ego, dan bagaimana nanti Islam menjawab nanti mungkin akan dijelaskan. Sebelum itu kita persilahkan dulu kepada Ustazah Miftah selaku penulis menyampaikan inspirasi yang beliau tuangkan dalam tulisan Usroh edisi September 2002 ini. Dan kemudian para pemirsa sekalian, nanti kita akan minta ulasan juga dari Umi Hani tentang tema tersebut dan bagaimana kemudian mungkin barangkali Umi Hani dalam perjalanannya pernah mendapatkan juga situasi-situasi dari para anggota ataupun juga mungkin jamaah Muslimat Hidayatullah, dan bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga. Baik, kita persilakan terlebih dahulu untuk awalan ini kepada Ustazah Miftah Sa'adah, penulis dari rubrik Usroh bertema Bertengkar Sehat, Langgengkan Hubungan. Kami persilakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Manik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan yang kami hormati Ustaz Manik beserta seluruh kru Majalah Hidayatullah. Semoga Allah selalu memberi kesehatan agar lebih semangat lagi mengembangkan Majalah Hidayatullah sebagai salah satu pelayanan kepada umat. Dan juga yang saya hormati dan saya cintai
Umi Hani. Beliau ini Ustadz sebagai kakak saya. Ya, beliau juga pernah mengasuh saya di asrama plus menjadi guru sekolah, sehingga saya merasa tidak enak hati berbicara di hadapan beliau. Saya minta izin Umi, bukan bermaksud untuk apa-apa ya. Saya mohon izin sekali lagi. Baik. Saya tertarik dengan judul ini Ustadz karena dari beberapa kali komunikasi, kemudian ada majelis taklim, pertemuan-pertemuan, banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu, sehingga saya merasa penasaran sekali ya mengambil judul ini. Ternyata dari sekian yang saya himpun itu, pertanyaan dari ibu-ibu, ternyata masalah komunikasi juga ini masih menjadi salah satu pemicu terbesar kasus perceraian. Ya, kan saya pernah juga membaca sebuah buku mengatakan bahwa pasangan yang punya keterampilan komunikasi yang baik itu bisa belajar dan mengatasi perbedaan lebih baik. Jika Anda ingin merasa lebih terhubung dengan pasangan, penting bagi kita untuk mempelajari cara-cara yang baik untuk mengkomunikasikan pikiran kita, perasaan satu sama lain. Kemudian kedua, saya juga terhenyak karena banyaknya kasus rumah tangga yang nampak di permukaan itu tenang-tenang saja, itu tiba-tiba plus berpisah gitu loh, ya tiba-tiba cerai. Jadi ibaratkan itu puncak gunung di permukaan laut. Betul. Tenang, tapi ternyata ketika diselami ke dalam, begitu banyak masalah yang terpendam, yang tidak tersalurkan selama ini, sehingga menjadi bom waktu dan tiba-tiba meledak. Ya. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa maraknya kasus-kasus perselingkuhan juga karena ternyata pasangan itu tidak pandai mendengar, sehingga pasangan mencari tempat lain untuk mencurahkan isi hatinya. Sehingga inilah mungkin kenapa kami tertarik sekali untuk menulis masalah ini. Baik, idealnya sih ya Ustadz, idealnya ini rumah tangga itu harusnya harmonis, adem ayem, tanpa masalah, itu yang kita inginkan ya. Tapi kita juga sadar bahwa rumah tangga itu terdiri dari dua orang yang tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan ya. Karena ketidaksempurnaan ini, karena kekurangan inilah, maka tentu saja terjadi gesekan-gesekan yang menyebabkan pertengkaran. Walaupun dua orang itu adalah orang-orang mempunyai intelektual tinggi, mempunyai wawasan yang luas, mempunyai kekuatan spiritual yang dalam, ya. Tapi karena pertengkaran ini ada pada ranah emosi dan hati, sehingga ini tidak bisa dielakkan. Karena kadang-kadang logika tidak bisa menjangkau ke situ, ya, tidak bisa menjangkau masalah perasaan ini. Sehingga pertengkaran itu tidak bisa dihindari dalam rumah tangga. Bahkan dalam takaran tertentu, pertengkaran itu bisa menjadi bumbu penyedap. Ya, namanya bumbu penyedap berarti takarannya tidak sama banyak dong dengan menu utama, ya. Dia ada secukupnya. Jadi dalam takaran-takaran tertentu. Jadi tidak selamanya pertengkaran itu kita harus konotasikan kepada hal yang negatif. Memang selain pertengkaran itu bisa meretakkan hubungan, pertengkaran juga malah bisa menjadi perekat hubungan, ya, perekat cinta kasih antara suami dan istri jika pengelolaannya itu bisa kita lakukan dengan baik. Nah, pertengkaran ini biasanya terjadi diawali dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat, dilanjutkan dengan argumen yang kerap disertai dengan ego. Nah, jika dua belah pihak mengutamakan egonya, maka hubungan akan retak. Bahkan tidak jarang sih ada pertengkaran itu berujung pada kekerasan, seperti pada kasus-kasus KDRT. Nah, itu kenapa? Karena ada perasaan salah satu pasangan ingin dituruti, ingin menguasai, ya, ingin selalu memaksakan kehendaknya. Nah, jika ini terjadi, maka keseimbangan kita dalam keseimbangan korelasi kita dengan pasangan itu akan sulit kita dapatkan. Tetapi jika keduanya mau menurunkan ego, mulai berkomunikasi dua arah, mendengarkan dan didengarkan, dimengerti dan mengerti, maka pertengkaran ini akan menjadi pelajaran yang sebenarnya sangat baik bagi kedua belah pihak itu sendiri. Tentu kita bertanya bagaimana sih pertengkaran yang sehat itu, ya. Saya selalu sampaikan ke ibu-ibu bahwa ada 3J, ya. 3J dalam bertengkar sehat itu. Yang pertama, jaga emosi, jaga perkataan, dan jaga anggota tubuh, ya. Nah, terkait 3J ini Rasulullah pernah bersabda,
Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat diukur dalam bertarung ya, tapi orang yang kuat itu adalah dia mampu bertarung mengendalikan hawa nafsunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan bertarung di sini?" Ya, beliau menjawab, pertarungan sebenarnya itu adalah jika seseorang marah, lalu amarahnya memuncak sampai wajahnya memerah dan kulitnya merinding, dan pada saat itulah dia mampu menaklukkan amarahnya. Itulah namanya bertarung. Hadis riwayat Ahmad dan Hambal. Lalu Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah menasihatkan kepada kami, jangan marah. Kalaupun harus marah, maka kendalikan lisan dan tangan Anda. Karena dari amarah, emosi inilah kadang-kadang seseorang ingin melampiaskan apa yang terjadi, termasuk dalam gerakan-gerakan anggota tubuhnya sendiri. Ada 5 prinsip dalam bertengkar sehat itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, satu, tadi tidak menggunakan kata-kata kasar, karena orang dalam keadaan emosi itu dia akan melampiaskan seluruh perasaan jiwanya, termasuk melalui kata-kata, bahkan melalui anggota tubuh. Jadi tidak menggunakan kata-kata kasar. Pemilihan diksi yang buruk itu akan berdampak menyakiti pasangan kita. Sehingga ketika kita sering bertengkar dengan kata-kata kasar, maka kita akan saling melukai. Saling melukai ini tidak bagus buat psikologi rumah tangga berikutnya. Yang kedua itu tidak memotong pembicaraan. Dengarkan, ketika bertengkar, dengarkan apa yang disampaikan pasangan dari A sampai Z dengan tenang, sampai selesai. Untuk apa? Agar kita bisa mengetahui apa sih yang ingin dia sampaikan. Kemudian pahami juga penjelasan dari kacamata pasangan, karena setiap permasalahan itu tentu baik laki-laki maupun perempuan memiliki persepsi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, ya. Boleh jadi yang dianggap pasangan benar itu salah menurut kita, maka kita harus menempatkan diri kita pada kacamata pasangan sehingga kita mudah menelusuri di mana sih sebenarnya letak permasalahannya. Kemudian yang keempat, mendengarkan dengan hati dan pikiran terbuka, bahwa kita tahu yang menyampaikan masalah ini adalah orang yang kita cintai, orang yang hidup sama kita, seranjang sama kita, yang suka duka bersama kita. Dengan teman saja kita bisa lebih membuka hati, mendengar, ya, lebih rela memaafkan. Kenapa dengan pasangan sendiri tidak? Kenapa kita harus memecahkan gelas itu? Kenapa harus meletakkan cermin yang ketika harus disatukan kembali, walaupun bersatu itu tidak akan bisa kembali seperti semula. Sehingga meminimalisir keretakan itu terjadi, karena jika sudah terjadi tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Kemudian kita yang terakhir menyampaikan apa sih keinginan kita sebenarnya dengan cara yang baik. Pasangan akan lebih mudah mengerti ketika kita berterus terang menyampaikan itu. Baik, kenapa rumah tangga harus rawan pertengkaran? Ya, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dua orang ini terbentuk karena dua hal, yaitu dari pola asuh dan struktur otak. Pola asuh dia tentu akan membangun perbedaan watak dan karakter, berbeda wawasan dan latar belakang keluarganya. Dan Allah juga menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda struktur otaknya. Laki-laki dengan otak kiri yang memakai logika dan perempuan dengan otak kanan yang memakai perasaan. Sehingga benturan ini menyebabkan gesekan sedikit saja itu bisa menimbulkan pertengkaran. Sehingga dari struktur otak yang diciptakan Allah, wajar kita ada perbedaan komunikasi dan ada perbedaan pola pikir. Sehingga rentan memang. Rumah tangga itu rentan pertengkaran. Utamanya setelah melewati masa-masa tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Mungkin di tahun-tahun pertama masih manis-manis sih, karena masih masa-masa bulan itu, seperti itu. Baik, apa sih dampaknya, ya, bertengkar sehat itu bisa melanggengkan hubungan? Kenapa bisa seperti itu, ya? Dari para ahli mengatakan bahwa orang yang bertengkar dengan sehat itu, kenapa langgeng hubungannya? Karena ketika orang bertengkar, maka sebenarnya sudah terjalin saling jujur dan terbuka. Jadi bagian pasangan yang nampak tidak bertengkar atau adem ayem itu biasanya menyembunyikan sesuatu, ya. Dia menghindari pertengkaran dengan pasangannya, dan orang yang rumah tangganya sebagian ya adem ayem itu belum tentu baik-baik saja. Mungkin mereka hanya menjaga status sosial atau menjaga image di mata masyarakat, ya, apalagi kalau mereka adalah salah satu tokoh masyarakat. Tetapi pasangan yang bertengkar untuk sebuah masalah
dia pasti meletakkan keterbukaan dan kejujuran sebagai hal yang paling penting dalam membangun hubungan. Ya, setelah kita bertengkar itu ada kelegaan. Ada kelegaan setelah pasangan tahu apa sih keberatan kita, apa sih ketidaksukaan kita, apa yang mengganjal pikiran kita, dan itu membuat psikologi kita menjadi lebih bagus, ya, menjadi lebih bagus, lebih baik ketimbang memendam perasaan sendiri. Karena bertengkar tidak ada hubungan yang sempurna, sehingga kita bertengkar. Kita dan pasangan kita adalah manusia biasa yang punya keinginan, karakter berbeda, jadi bertengkar adalah hal yang tidak bisa dielakkan. Kemudian yang kedua, bertengkar itu meningkatkan rasa kepercayaan kita kepada pasangan. Karena setelah bertengkar itu terjadi, selesai, kita dan pasangan akan saling memahami mengapa pertengkaran tersebut terjadi. Ada penjelasan-penjelasan yang syarat cinta dan kasih sayang di dalamnya. Penjelasan dari pasangan itu akan meluruskan persepsi kita yang salah, ya, yang telah terbangun dalam pikiran kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita bertengkar, kita tahu kompetensi pasangan. Ya. Pertengkaran itu akan membuat kita paham apa sih yang dilakukan pasangan ketika bertengkar, bagaimana karakternya ketika dia marah, apakah dia meledak-ledak atau dia tenang, dia dewasa, bagaimana cara dia menangani masalah, mendapatkan solusi. Semua itu akan meningkatkan kompetensi pasangan di mata kita. Jadi setiap kali kita bertengkar, kita akan melewati masalah dan menemukan solusi. Dia menjadi salah satu batu fondasi keyakinan bahwa kita akan mampu melewati badai selanjutnya setelah ini. Keempat, itu menghindarkan kita dari stres, Ustadz. Ya. Karena kenapa? Bertengkar itu membuat kita merasa lebih baik setelahnya. Bertengkar membuat kita puas. Karena bisa mengungkapkan segalanya dengan baik tanpa harus menyembunyikan apa yang kita rasakan. Segala yang tersumbat itu yang membuat sesak dada, ya. Dia jadi bara api ya dalam hati, duri dalam daging, dan hal itu tidak bagus. Ketika dipendam membuat kita sangat tertekan dan mempengaruhi semua sisi kehidupan, apalagi untuk wanita. Wanita itu kalau bad mood, dia bermasalah dengan suaminya, nanti ngajar itu muridnya kena imbas, anaknya salah sedikit dimarahi, ya, barang-barang jadi pelampiasan, ya, seperti itu. Jadi perempuan hanya bisa tenang bekerja ketika dia dengan suaminya itu hubungannya harmonis, tidak ada pertengkaran, tidak ada hal-hal yang dipendam. Dan terakhir, kita tahu apa yang diinginkan pasangan. Saat bertengkar, kita lebih mudah tahu apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh pasangan kita. Karena orang yang marah itu biasanya akan mengungkapkan emosinya tanpa malu-malu. Semua dah keluar. Aku kesel sama kamu, ini tadi beli sayur kok ngomongnya sama si abang ini gitu-gitu banget gitu ya. Jadi kita tahu ya, dia bisa mengeluarkan apa ketidaksenangannya, dan itu tidak bisa dia keluarkan di saat-saat keadaan normal. Sehingga sebagai pasangan yang baik kita mencatat baik-baik apa ketidaksukaan pasangan kita pada saat bertengkar, sehingga kita bisa menjadikan acuan bahwa oh, saya tidak boleh mengulangnya lagi, ya. Karena ini merupakan suatu kesalahan. Jadi sebenarnya dalam bertengkar itu ketika kita lakukan dengan sehat, dewasa, itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Kita bisa menjalani rumah tangga kita dengan lebih rileks lagi, ya. Jangankan kita, Ustadz, Rasulullah pun sering bertengkar, bukan sering bertengkar ya, terutama bertengkar dengan Aisyah. Ya, diriwayatkan ke suatu ketika Aisyah bertengkar dan suaranya agak besar kepada Rasulullah, terdengar oleh ayahnya. Dan ketika ayahnya hendak memukul Aisyah, situlah Rasulullah turun tangan. Dia melindungi istrinya dan melarang ayah mertuanya untuk melakukan hal itu. Dan setelah itu mereka kembali harmonis kembali. Begitu juga dalam satu kisah, ya, walaupun disebutkan bahwa kisah ini sanadnya tidak jelas, tapi ini juga menjadi pelajaran yang sangat sering dipakai, yaitu pertengkaran Umar dan istrinya. Yang ketika itu datang sahabat ingin mengadukan masalah keluarganya karena dia ingin bercerai, karena istrinya marah terus. Tapi sebelum dia bercerai, dia ingin meminta pendapat dari Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah. Ketika dia datang, ternyata apa yang terjadi? Dia mendengar istrinya Umar pun marah-marah dan ngomelin Umar. Dan Umar yang terkenal keras, berwibawa, dan ditakuti oleh semua orang ini tidak berkata-kata apa-apa, mati kutu. Ya, anggaplah bahasa kita seperti mati kutu. Dia urungkanlah niatnya. Wah, khalifah saja seperti ini, bagaimana dengan saya? Ya, jadi ketika dia hendak balik, tidak jadi mengadukan permasalahannya, keluarlah Umar dan memanggilnya.
Lalu dia sampaikanlah apa keinginan hatinya. Lalu kata Umar, saya diam bukan karena saya takut, ya, tapi saya memang tidak pantas untuk berkata-kata karena walaupun dia marah, dialah perempuan yang mengurus kebutuhanku. Dia mengurus dan mendidik anak-anakku. Dia mencucikan pakaianku. Dan oleh karena dialah tenanglah hasratku, tidak sampai berzina. Maka apakah saya pantas marah dan menyahuti omongannya? Lalu si sahabat bertanya, apakah aku harus melakukan hal seperti itu juga, wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, ya lakukanlah seperti itu. Kemarahan istrimu itu sebentar saja dan tidak akan berlangsung lama. Sehingga dia balik dan tidak jadi menceraikan istrinya. Sehingga dalam hal ini saya hanya mengatakan bahwa bertengkar itu ada dua macam ya, yang bertengkar yang meledak-ledak dengan melampiaskan emosi yang tidak bagus karena kenapa bisa melukai hati pasangan dan ujung-ujungnya bukan keharmonisan, tapi keretakan dan kegersangan dalam rumah tangga. Tetapi jika bisa dikelola dengan baik, bertengkar sehat, bertengkar dewasa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip dalam Al-Quran, ya, prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran, insya Allah dengan rahmatnya Allah akan berikan kita jalan keluar, dan itu menjadi perekat sehingga setelah bertengkar itu ada hubungan baru yang terjadi antara kita dan pasangan. Ada kekuatan cinta yang lebih besar lagi, ada ketergantungan dan saling membutuhkan ketika kita menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Mungkin seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, terima kasih banyak. Rumah tangga adalah dua insan yang bersatu, dua insan yang sama-sama tidak sempurna. Itu tadi poin yang disampaikan oleh Ustazah Miftah. Kemudian yang poin juga yang penting adalah adem ayam itu belum tentu baik-baik saja. Nah ini kadangkala rumah tangga sepertinya terlihat saja tadi sampaikan di permukaan terlihat adem-adem, tapi ternyata kemudian tiba-tiba terjadi perceraian. Wah ini luar biasa. Dan yang ketiga yang juga poin yang disampaikan adalah tentang bagaimana bertengkar secara sehat, dan memang pertengkaran sesuatu yang tidak akan mungkin sulit untuk dihindari. Cuma bagaimana mengelolanya tadi Ustazah Miftah sudah begitu gamblang memaparkannya. Nah, para penonton pemirsa pasti pernah bertengkar ya dengan pasangan. Nah, ini sesuatu yang menurut saja tadi sesuatu yang harus dikelola dengan baik agar kemudian dari pertengkaran itu akan menghasilkan hubungan baru yang tentunya akan harmonis, kemudian saling bergantungan, dan ini menjadi hubungan cinta antara istri menjadi lebih baik. Nah, Umi tadi mungkin sudah menyimak tadi ya pemaparan dari Ustazah, dan ternyata juga Nabi pun ya pernah bertengkar dengan istrinya. Nah, mungkin Umi bisa memberikan ulasan Umi dengan pengalaman-pengalaman yang pernah barangkali Umi temukan di lapangan agar kemudian ini menjadi edukasi buat pasangan baru maupun juga rumah tangga yang sudah pasangan milenial maupun juga pasangan yang kolonial gitu istilahnya, untuk kemudian menyiapkan diri agar pertengkaran menjadi lebih sehat. Silakan Umi. Ya, makasih, jazakallah khair. Dan Masya Allah, saya melihat Ustaz ini bertumbuh dari masih remaja, mungkin belum remaja malah ya, sampai kemudian alhamdulillah bisa menjadi seorang yang kembali menyampaikan nasihat untuk kita semua. Masya Allah. Itu satu kesyukuran dan satu keberhasilan guru begitu. Jika ada guru yang kemudian siswanya itu bisa memberikan pencerahan untuk seluruh masyarakat, bermanfaat untuk orang lain, pun kepada gurunya sendiri, itu sebuah keberhasilan. Masya Allah. Jadi ini forum kita mempertemukan antara murid dengan guru ya, Masya Allah. Enggak juga sih sebenarnya Mas, karena sama-sama belajar, sama-sama menjadi santri, dan kita sudah paham ya, karena melihat tumbuh kembang dari pribadi-pribadi kita tuh Masya Allah. Alhamdulillah tadi juga cukup banyak, walaupun awalnya saya membaca judul ini juga agak tergelitik gitu. Itu bertengkar sehat ya, judulnya kan Kak Anita ya.
Ustazah Miftah ini bertengkar sehat. Rasa-rasanya bertengkar itu nggak pernah ada yang sehat gitu rasanya. Tapi setelah saya baca, oh ternyata maksudnya seperti ini. Jadi mungkin juga seluruh pemirsa atau yang mendengarkan acara ini itu akan berpikir seperti itu. Jidal mungkin beda dengan yang dimaksud. Karena yang dilarang kan jidal atau berdebat. Karena itu yang perdebatan itu yang kurang bagus. Maka untuk bertengkar ini yang positif mungkin seperti itu ya, yang dimaksud bertengkar secara positif itu seperti apa. Karena sungguh kita semua memang juga dari awal, dari azalinya itu justru sudah ada pertengkaran. Contoh Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi diturunkannya di bumi yang berbeda, diturunkannya di tempat berbeda, itu kan suatu tanda bahwa ini perlu diselesaikan dulu nih masalah. Masalah apa? Mungkin ada yang dilanggar. Berarti saat kita bertengkar ada sesuatu yang dilanggar. Karena kan ini adalah musibah sebenarnya. Saya menganggap bertengkar itu sebuah musibah karena musibah itu turun karena kita ada yang terlanggar. Apa yang dilanggar ya mungkin komitmen kita sendiri kita langgar, akhirnya turunlah musibah itu. Komitmen apa? Berdua awalnya kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu jalannya berbeda, maka sekali lagi kita perlu kembali. Maka musibah itu diangkat dengan adanya taubat. Nah, taubat itulah solusi. Begitu kata Ustazah Miftah ya. Cara mencari penyelesaian ini itulah solusi yang kalau saya menganggap itu dengan taubat. Bagaimana Adam dan Hawa diterima kata-katanya, taubatnya itu lama, 50 tahun baru diketemukan. Ini pemisahan begini memang sudah ada. Jadi hukuman kan ada sanksi karena melanggar komitmen, maka ada sanksi dijauhkan. Setelah ketemu, Masya Allah. Nah seperti itu tadi uraian dari Ustazah Miftah bahwa setelah ada masalah, kemudian kita bertobat, kata-katanya Nabi Adam dan Hawa diterima sampai 50 tahun kalau sejarah mengatakan seperti di Kisah Al-Anbiya ya, Masya Allah. Maka kita yang hanya menapaki jalan, sudah ada contoh-contoh para nabi sebelumnya, sudah ada contoh para sahabat, ulama-ulama kita mengelola perbedaan pemikiran ini. Karena sungguh saat awal-awal, alhamdulillah sih saat kita seperti Ustazah Miftah ini kan 100 pasang gitu ya, mendapatkan suami yang sama sekali tidak dikenal. Saya pun seperti itu memang agak lama yang namanya sepemahaman. Lama tentang karena perbedaan pola asuh, perbedaan cara bagaimana atau uruf budaya. Maka kadang-kadang ada pertengkaran itu karena perbedaan budaya. Awal-awal ya perbedaan budaya. Kalau dalam kisah-kisah disebutkan perempuan yang terbaik itu adalah perempuan-perempuan dari suku Quraisy. Sebagaimanapun mereka, para sahabiah berkata, kami berbeda kultur. Sewaktu kita di Mekah budayanya nurut, gitu. Walaupun mungkin kurang nyaman, itu tidak dikeluarkan secara lisan. Kalau bertengkar tadi kan artinya dikeluarkan secara lisan ya. Nah kalau di Madinah beda. Saat mereka pindah ke Madinah, maka kulturnya itu berbeda. Itulah tadi ada kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama sahabat, ada yang mengatakan itu Abu Dzar Al-Ghifari, tapi Allahu a'lam ya, karena memang kultur yang berbeda. Tapi Umar mengikuti kultur tersebut. Oh ternyata perempuan ini mudah banget gitu. Begitu tetangganya didengar misalnya mudah mengeluarkan, akhirnya dia juga mungkin mudah. Biasanya mungkin nggak berani karena kulturnya seperti itu, melihat ayah ibunya sebelumnya nggak pernah bertengkar di depan dia, tapi ini kok ada yang berani mengemukakan, maka itu ada yang tidak berani mengemukakan. Itu kita pahami juga, walaupun tadi disebutkan itu akan menjadi duri dalam daging ya, kadang-kadang akhirnya harus terlontarkan. Itu kita sebut sebagai orang yang memendam itu ada traumatik itu, atau ada yang harus memang diselesaikan karena mereka menyimpan ada sesuatu di otak bawah sadarnya. Kalau dalam di kedokteran mengatakan ada sesuatu di otak bawah sadar.
Maka bagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz, kami pun seperti itu. Maksudnya untuk orang lain, kalau Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau ada yang tanya-tanya atau beberapa misalnya sahabat yang datang ingin menyelesaikan masalah, kadang-kadang kan harus ditelusuri banyak sama dengan kita. Mereka datang menanyakan seperti ini, seperti itu. Ternyata setelah mereka menyampaikan, itu ternyata ya, setelah menyampaikan, memang kalau ada semacam, kalau sekarang itu mungkin biro konsultasi atau tempat untuk menampung kesah teman-teman, itu ya misalnya apalagi kita di sebuah lembaga, misalnya sebuah institusi, maka perlu ada tempat untuk menyampaikan. Kalau untuk pasangan yang milenial, kata Ustaz tadi, itu harus ada pembekalan. Kita sudah membentuk sebuah pembekalan pranikah. Begitupun saya kira di pemerintah juga seperti itu ya, ada susjatin gitu ya, khusus calon pengantin yang mendampingi walaupun tidak utuh, seharusnya utuh. Kalau disebut mereka punya perbedaan-perbedaan ini, padahal sebenarnya jika sudah bersatu suami istri itu dalam ayat An-Nisa ayat 1 kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kamu itu dari tubuh yang satu. Maka jika sudah berkeluarga, misal suami ini seperti ini, istri itu sebelumnya suami adalah cerminan dari istri, cerminan dari seorang istri kalau memahami. Nah sekarang memang karena masyarakat kita masih ada yang awam dan kita sendiri pun ini kan belajarnya otodidak ya, ada juga yang karena memang tidak dipersiapkan menjadi seorang ibu. Tidak dipersiapkan menjadi seorang ibu. Kalau para sahabiah itu bahkan memanggil anak-anaknya, memanggil anak untuk dinasihati, itulah pembekalan mereka sebelum nikah. Tentang hal-hal yang disampaikan, banyak hal itu wajar ya, memang sangat kalau dalam sebuah pernikahan tadi disampaikan banyaknya hal-hal yang memicu. Dan paling banyak itu memang faktor komunikasi, tadi yang perbedaan-perbedaan yang mendasar, faktor komunikasi. Maka jika mengetahui sang suami seperti ini, karena ada saya baca kemarin itu, ada 6 tahun pernikahan itu, mereka jika ada pertengkaran, ada mungkin perbedaan pendapat, itu dituliskan. Setelah dituliskan, sampai 6 tahun kemudian katanya mereka berdua ini konsisten menuliskan, sehingga hal-hal yang pernah terjadi nggak terulang lagi. Oh ini udah pernah solusinya seperti ini nggak pernah solusinya. Masya Allah, itu lumayan ya, itu pun pelajaran juga buat kita. Mereka buat komitmen-komitmen ini mereka tuliskan, dan untuk itu mungkin juga untuk nanti pembelajaran ke anak-anaknya, karena itu akan terjadi berulang-ulang. Jika ada hal-hal yang sudah terjadi, tidak lagi dilakukan. Kalau ini sudah pernah sih seperti ini. Kadang-kadang kita perempuan memang mengungkit. Dan itulah tadi juga disebutkan jangan suka mengungkit. Kalau tadi ada beberapa kata ya yang disampaikan oleh Ustaz Miftah. Intinya sebenarnya gini Ustaz. Yang pertama, sikap kita itu adalah tenang. Al-hilmu huwa anatu, kata Rasulullah. Ada seorang sahabat yang disebutkan tenang dan tidak terburu-buru. Jangan sampai hanya hal sepele kemudian kita naik suaranya, mungkin akan naik beberapa oktav. Itu selanjutnya ada 8 karakter pendidik sukses itu. Soal itu ya banyak, termasuk Allah itu maha lembut. Jadi kelembutan juga diperlukan. Kalaupun memang laki-laki boleh silakan kamu, tapi jangan sampai memang lebih besar. Kenapa Abu Bakar tadi marah terhadap Aisyah? Karena faktor suaranya melebihi suara Rasulullah SAW. Terlepas dari dia seorang suami, tapi beliau adalah Rasulullah SAW, dan itu pasti dipahami oleh Ummul Mukminin Aisyah. Hanya karena saat itu memang kata Rasulullah setannya lagi ada gitu. Kadang-kadang memang kita emosi, maka naik beberapa oktav. Nah kalau gini segera kembali, segera taubat atau segera
turunkan nada suaranya. Mungkin ya karena memang perbedaan-perbedaan ini sama dengan perbedaan lamanya nikah dan lain-lain tadi disebutkan umur sekian. Kalau kami pembekalan dulu itu oleh Ibu Anda Aida Khairat, beliau menyampaikan bahwa mungkin 10 tahun baru bisa saling memahami. Mungkin 10 tahun berumah tangga udah mulai sudah hanya memahami gitu. Awal-awal jangan langsung. Nah, sekarang ini kan langsung orang-orang maunya instan gitu. Nggak mau nunggu, nggak mau sabar gitu ya. Maka mereka itu tidak tenang. Ini yang disebutkan padahal Rasulullah mengatakan yang dicintai oleh Allah itu al-hilmu wal anatu, tenang dan tidak terburu-buru. Itu mungkin yang pertama gitu. Saya serahkan lagi. Saya tahu ada hal-hal yang disampaikan. Baik, terima kasih Umi. Poin-poin yang cukup disampaikan tentang bahwa pertengkaran itu karena sebuah musibah yang mungkin ada satu hal yang dilanggar. Kemudian tadi juga saya ada menemukan satu hal yang sama dari penjelasan Umi, kemudian juga Ustazah, itu tentang pola asuh yang berbeda. Dan ini saya kira penting juga untuk kita angkat ya, terutama untuk barangkali untuk pola asuh terhadap putra-putri kita untuk mempersiapkan diri menjadi yang akan masuk dalam hidup rumah tangga. Nah, mungkin juga Umi bisa yang cukup senior ya di antara kita semua ini. Umi bagaimana sih membuat pola asuh agar kemudian putra-putri kita gitu ya, yang kelak akan menjadi calon suami dan juga calon istri, sehingga kemudian dia bisa siap gitu mempersiapkan diri ketika dia masuk dalam kehidupan baru yaitu bernama rumah tangga. Silakan Umi. Ya, alhamdulillah, salam ala Rasulullah. Ya, saya mau ini akhirnya ke masalah yang memang sekarang ini lagi sangat marak ya, karena banyaknya kasus-kasus dan ternyata memang awalnya itu dari rumah. Maka selalu kita mengingat bahwa rumah ini kita jadikan sebagai peraga dakwah. Memang dari rumah inilah kita menjadikan akhirnya nanti anak-anak kita itu membangun peradaban itu. Bagaimana bisa membangun peradaban rumahnya sendiri belum selesai. Maka anak-anak kita mohonkan kepada Allah. Awal-awal saat kita menikah, banyak hal kita persiapkan. Kalau laki-laki tidak paham tentang ini, maka perempuan kuatkanlah perempuannya. Karena kadang-kadang maaf Ustaz, ini laki-laki kadang-kadang kan nggak mau belajar gitu, bukan nggak mau belajar ya, apalagi kata-kata parenting, ngapain parentingan gitu. Itu cukup ibu-ibunya. Tapi memang ibu-ibu harus sebagaimana para sahabiah ya, itu sahabiah kan seperti Asma binti Abu Bakar sangat kuat dalam sisi baik fisik, kemudian syahsiahnya sendiri, dan dia rela untuk menjadi tameng dari saat hijrah bapaknya juga kepada suaminya sendiri, Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Maka mempersiapkan anak-anak kita, yang pertama saat kita masih dalam nikah, kita buat komitmen, kita benar-benar menjaga adab-adab supaya nanti tempat pembenihan gitu ini terjaga. Jadi sebelumnya karena Rasulullah mengatakan ya 25 tahun sebelum mereka lahir ini harus. Untuk laki-laki juga tolong jaga itu sumber benihnya gitu. Maka anak-anak ini saat mereka udah di dalam rahim kita tilawahkan, karena tilawah, tazkiyah, ta'limah dan tadbiyah itu, ta'diyah ini yang kita jalankan. Di surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi. Jadi yang pertama tilawahkan. Tilawah itu dalam masih dalam rahim. Kemudian sebelum dia, kalau kita sebutnya masa keemasannya mereka 3 tahun ke bawah, itu masa ditilawahkan. Tilawah. Jangan sepenuhnya diberikan ke sekolah. Sekarang ini kan apa-apa sekolah, nitip ke sekolah.
ntar nanti ngaji di sekolah, mereka nanti mendapatkan huruf-huruf hijaiyahnya di sekolah. Sayang sekali. Harus dari lisan ibunya, karena ibunya itu sebagai madrasah yang pertama, menyiapkan ibu sebagai madrasah yang pertama. Maka di sini perannya bapak-bapak, tolonglah penuhi madrasah itu. Maksudnya apa? Seluruh perangkat-perangkat di madrasah itu dipenuhi. Misalnya tentang finansialnya, masa ibu juga yang harus menyiapkan finansialnya, semua hal-hal yang terkait dengan pengembangan sekolahnya, pengembangan madrasahnya ini harusnya memang dari stakeholder yang bisa bapak-bapak ini termasuk. Siapkan dia rumah, siapkan makanan, pakaian, makan, semuanya sumbernya yang terjamin, halal. Sumber yang terjamin. Kalaupun memang tidak bisa langsung menyiapkan tempat tinggal, karena kita ini dakwah ya, ceritanya berdakwah, berjuang, ya kita tempatkan mereka di tempat yang terjaga auratnya, terjaga aibnya, termasuk tidak mudah mengumbar suara. Kalau marah nggak membiarkan suara itu sampai keluar sehingga terdengar tetangga, sehingga aib rumah tangga keluar. Nah itu yang selanjutnya, anak-anak ini di masa-masa pendisiplinan tazkiyah. Masa pendisiplinan itu masa SD sebenarnya, tazkiyah. Jadi nggak usah ragu, anak ini didisiplinkan pada saat mereka usia SD. Kenapa? Mereka tidak akan marah jika kita tolong ini, tolong ini, tolong. Mereka mengikuti. Masa ini mereka sangat penurut di SD itu. Karena kalau sudah SMP, waduh agak berat ini. Kita harus mengantar mereka pada masa akil baliknya juga. Jadi di SD rajin-rajin bacakan tadi itu, mungkin sambil kita kerja, sambil buatkan mereka jadwal apa, jadwal kerja ruangan, kerja kamarnya, ya bersihkan kamar, itu ceritakanlah kisah-kisah sirah itu, masya Allah, sirah Nabi. Ceritakan bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar Siddiq, dan bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Itu mereka semua adalah contoh teladan yang terbaik. Saya rajin dulu menceritakan anak-anak sehingga mereka pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Maka bekalilah bapak-bapak, bekali beli ini untuk istrinya apa buku-buku gitu untuk anak-anaknya. Jangan nanti aja beli buku terus ya. Ya itulah maksud kami, kita kerjasama untuk membangun anak-anak ini. Karena kelak kan untuknya juga. Kenapa anak ini menjadi ladang amal kita, nanti mereka akan mendoakan kita. Setelah itu SMP mereka kan sudah disiplin, mereka tinggal diberikan ilmunya itu. Disiplin itu dalam rangka penghilangan togok. Kalau Abdullah Said ya Allah yarham mengatakan harus ada pembersihan togok. Ini yang masih kecil. Beda kalau yang besar bagaimana modelnya, yang baru belajar. Tapi yang masih kecil ini kita disiapkan mereka pada masa tazkiyahnya. Setelah itu diberikan ilmu ta'limah. Akhirnya itu akan mudah masuk karena mereka sudah, kalau langsung itu kadang-kadang yang kita khawatirkan mereka sombong. Karena orang yang baru belajar itu kadang-kadang sombong. Maksudnya baru tahu dikit udah langsung ngajak berdebat, udah langsung mengkafirkan, udah langsung membid'ahkan, seperti itu ya. Jadi kalau mereka udah punya pengendalian diri sebelumnya, maka mereka dia akan seperti padi, makin berisi makin merunduk. Itu juga masa-masa mereka akan banyak bertanya, kita menjadi teman, kita menjadi tempat mereka untuk saling memberikan informasi. Nah, itu. Maka setelah itu takdiyah, fase takdiyahnya itu adalah penerapan atau aplikasi. Semacam itu insya Allah untuk anak-anak kita, dan bukan saya sendiri ya, kita semua, karena kita punya bi'ah, kita punya lingkungan. Anak-anak juga tidak mungkin anak-anak ini disterilkan, pasti mereka akan berhubungan dengan orang banyak, orang lain, maka kita perlu memberikan mereka imun. Nggak bisa kita sterilkan, mereka harus diberikan imun untuk kekuatan mereka punya ruhiyah. Maka awal kecil-kecil itu mereka menghafal. Jadi jangan pas besarnya agak sulit. Kalau mereka menghafal, mereka seperti sebagaimana para ulama-ulama terdahulu. Sekali lagi, ibu itu akan kuat jika memang ditopang oleh bapaknya atau suami
sekedar nanya-nanya aja kayak Kak Miftah itu menuliskan ini, sekedar memberikan sapaan saja, memberikan menanyakan bagaimana hari ini sehat, sebagaimana saudara dan semua juga banyak ilmunya, karena beliau menyampaikan bahwa saya saat saya terjaga, perasaan saya dijaga, suami ini menjaga perasaan. Jangan sampai tadi disebutkan jika ada bad, ada masa-masa merasa agak lagi dalam keadaan kurang nyaman. Nampaknya ada sinyalnya lagi drop ini. Ini kayaknya sinyal. Ya. Ini masuk, alhamdulillah. Suaranya kurang. Baik, suaranya baik, ya. Sudah normal Umi tadi. Tadi sempat drop tadi sinyalnya. Iya. Ya benar, baik. Alhamdulillah. Ya seperti itu, saya kira maka pertama tadi itu ahillu wal anatu, tenang dan tidak terburu-buru, ya. Kemudian ada sifat sayang. Kan kata Rasulullah, tazawwaju, nikahilah perempuan yang al-wadud wal walud, yang dia itu penyayang dan subur. Nah, kemudian apa lagi ya? Ada lagi bahkan yang keempat itu yang mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ya kalau Rasulullah SAW al-ikhbirukum, Rasulullah mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah itu neraka diharamkan untuk orang tersebut, dan orang tersebut akan tidak dilahap oleh neraka. Biman yahrumu 'alan nar wa man tahrumun nar 'alaih. Neraka itu tidak akan masuk kepadanya dan dia pun tidak akan masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Mereka itu yang kullu hayyin layyin qaribin salin. Orang yang hayyin, yang mudah, kemudian lembut, layyin ya, lembut, kemudian qarib, dekat, dan salin yang nggak terlalu memendam gitu. Kalau marah misalnya nggak lama ya marahnya. Paling kalau marah kan ya marah-marah yang nggak sampai banting-banting pintu kamar mandi gitu. Karena nanti dia sendiri yang capek berbaikin. Apalagi sampai meraung-raung di lantai ya. Baik, terima kasih Umi. Tadi poin yang cukup menarik, quote yang dari Umi adalah ibu adalah madrasah pertama di rumah. Nah, tugas bapak-bapak adalah harus mempersiapkan madrasah itu sebaik-baiknya. Instrumen madrasah itu biar lengkap, dari mulai mungkin pakaiannya tadi Umi katakan, kemudian tempat tinggalnya, lalu juga mungkin materi-materi yang diajarkan dalam madrasah itu juga perlu disiapkan juga oleh bapak-bapak. Nah, kadang-kadang memang bapak-bapak ini rada-rada apa ya, mungkin ego atau kurang belajar ya Umi ya, kurang belajar sehingga kemudian lupa untuk menyiapkan madrasah terbaiknya tadi. Baik, kalau di Musida barangkali sedikit Umi sampaikan, apakah di Musida ada program dalam rangka menyiapkan kader-kader muslimatnya untuk agar siap menuju ke biduk rumah tangga? Ada program-program seperti itu Umi? Mungkin sedikit aja cerita tentang program Musida. Benar, itu sudah ada seperti contohnya Ustaz Miftah tuh. Sudah dipersiapkan 100 pasang loh Ustaz. Masya Allah. Dan dari 100 pasang itu kalau setahu saya itu cuma satu ya yang akhirnya bercerai. Itu setelah kita berkali-kali mengadakan mediasi dan lain-lain. Maka memang perlu kader kita ini dipersiapkan, baik mereka yang di pondok maupun yang di luar pondok, itu tetap muslimat itu punya untuk materi tentang itu pernikahan, materi prewedding. Ya, prewedding ya Bu Mita ya. Ini kan salah satu penyusun dari materi-materi untuk parenting. Maka kami alhamdulillah bekerja sama ya sama bapak-bapak siapapun yang memang mau menggunakan Muslimat Hidayatullah dalam hal ini pembinaan untuk pranikah itu sangat
sampai semua hal. Karena kalau bapak-bapak yang masuk itu ada hal-hal sensitif yang mungkin tidak kita perlukan, termasuk hal-hal yang sangat sensitif untuk anak-anak kita. Karena itu sangat menjaga adab, menjaga nanti kecerdasan anak. Jadi sebenarnya bukan sekedar main-main dan lain-lain, itu ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh laki-laki yang ternyata ini membawa dampak ya. Membawa dampaknya kemana? Walaupun itu Rasulullah sudah menyampaikan lewat Aisyah ini radhiyallahu anha. Ada hal-hal yang yang diberikan ke anak-anak ternyata berdampak untuk kecerdasan anak. Berdampak untuk kecerdasan anak. Ini ibu-ibu harus tahu. Kadang-kadang kan itu tadi seperti saya katakan bapak-bapak, itu mah urusan rumah tangga atau ibu-ibu aja. Tapi ada juga yang konsentrasi ya, yang konsen terhadap hal-hal ini dan menyampaikan kepada istri. Kalau nggak bisa, maka si ibu atau yang sebelum jadi ibu ini perlu mempersiapkan diri. Kita harus belajar. Ibu-ibu ini harus menyiapkan mereka. Kita di rumah, Robatul Bait sebagai seorang pengatur rumah tangga. Biarlah bapak-bapak kita itu di lapangan full total supaya mereka tidak terganggu dengan remeh-temeh di rumah gitu. Kalaupun tiba-tiba nanti ada hal yang disebutkan tadi bertengkar secara sehat, secara positif oleh Ibu Miftah, itu akan terjadi, tetapi tidak sampai membuat luka, tidak sampai membuat luka emosi. Kenapa? Karena kita hanya sudah paham. Oh, ada hal kita loh ini menuju ke berumah tangga ini bukan sekedar sebagaimana orang pada umumnya gitu ya. Walaupun orang juga punya amanah yang besar sebenarnya. Kita ini adalah seorang kita adalah orang-orang yang ditunjuk, dipilih oleh Allah melahirkan generasi yang akan generasi yang Rasulullah mengatakan umat manfaat. Baik. Tadi sempat drop lagi Umi. Ya betul. Suaranya kurang. Ya, baik Umi. Saya kira kita sudah tangkap tadi tentang program yang tadi disampaikan oleh Musida. Nah, saya kira untuk yang terakhir saya ingin kembali ke Ustazah Miftah. Ustazah Miftah, kita sudah hampir 1 jam pembahasan kita. Ustazah, silakan closing statement tentang inspirasi dari tulisan yang tadi Ustazah sampaikan. Kami persilakan Ustazah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi ternyata bahwa memang bertengkar itu dari zaman dahulu ya. Dari zaman dahulu sekarang itu tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi di saat kita marah. Jika tadi Umi Hani sudah sampaikan tentang bagaimana karakter ke anak-anak itu, bagaimana kita membentuk karakter anak-anak. Untuk closing ini saya cuma hanya ingin memberi satu contoh Ustadz ya, contoh dampak dari pembinaan karakter dengan sejak kecil. Saya beri contoh. Ketika seorang suami itu dididik dalam keluarga yang tidak ada aturan, ya, tidak rapi, tidak ada aturan di rumah, seenaknya, itu akan karakter itu terbawa sampai dia nanti berumah tangga. Ketemu dengan istri yang di dalam rumah tangga itu selalu rapi, bersih, higienis, kemudian penuh aturan-aturan, dalam hidup itu penuh ada tujuan-tujuan, ini akan sangat bermasalah nanti. Nah, istri yang rapi ketemu suami yang jorok, bukan saya katakan laki-laki semua jorok, tidak, contoh ya, ketemu dengan suami yang suka menghambur handuk di atas tempat tidur, tusuk gigi dibuang sembarangan, ya, bajunya tergantung sana sini, ini bukan masalah yang sepele, ya. Tentu si istri akan sebagai orang yang rajin, orang yang disiplin, orang yang bersih, dia akan membereskan semua itu. Tapi ketika dia sudah lelah melakukan itu, nanti suatu saat akan meledak. Nah, orang-orang yang melampiaskan kemarahannya dengan tidak sehat, dia akan langsung menjudge suaminya. Ya. Kenapa sih saya terus yang bersihin rumah ini? Kamu kerjanya apa? Nah, suami yang mendapat tekanan seperti itu tentu akan naik juga emosinya, ya, akan terjadinya pertengkaran. Saya sendiri yang bersihkan rumah, saya sendiri yang ini, akhirnya memanas. Tetapi ketika kita paham bahwa ada cara bertengkar yang lebih sehat,
maka dirubah pola bicaranya. Tentu si istri bisa mengatakan seperti ini, contoh. Kalau panggil Abi ya, Abi ini kan rumah kita bersama. Kita suka kalau rumah itu asri, tenang, bersih, dan sehat. Saya minta tolong, bisa nggak Abi punya kebiasaan menghambur-hambur pakaian, terus membuang tusuk gigi sembarangan, pakai handuk itu disimpan di tempat tidur, bisa nggak dikembalikan ke tempatnya, bisa tidak menghambur-hambur pakaian, dan lain sebagainya. Mengungkapkan perasaan seperti ini membuat suami lebih nyaman. Dan ada satu lagi, dalam bertengkar sehat itu bagaimana kita memposisikan diri, message, tidak memvonis suami, tidak menyudutkan, tidak memojokkan, tetapi lebih kepada ke diri kita sendiri. Contoh, kita lihat suami sering main HP di rumah, kesel ya, kesel. Biasanya yang terlotar, kenapa si Abi main HP terus? HP terus, udah kawin aja sama HP sekalian, ya. Ada cara lain yang lebih sehat untuk menyampaikan itu. Disampaikan aja keinginan kita. Abi, saya ini kesepian loh di rumah, pengen teman ngobrol, maunya itu mau saya. Kalau Abi di rumah berbincang, membicarakan tentang anak-anak, membicarakan tentang cita-cita, sehingga dengan sendirinya suami akan sadar bahwa untuk memenuhi keinginan istrinya, dia harus rela meninggalkan sedikit demi sedikit HP-nya tersebut. Karena saya yakin bahwa laki-laki itu punya sifat pemimpin dan sifat mengayomi, sehingga ketika dia melihat istrinya butuhkan itu, dia akan rela meninggalkan semua itu untuk kebutuhan istrinya. Jadi sebenarnya bagaimana suami dan istri itu punya komunikasi yang bagus ketika bertengkar, tidak dengan bertengkar apa adanya, sehingga bertengkar itu akhirnya menjadi bom batir yang bisa merusak dan meretakkan rumah tangga kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustazah. Saya kira closing statement yang cukup menjadi harus distabilo kuning ya, agar jadi perhatian para suami, para calon suami gitu ya, agar makin harus terus belajar dalam menata kehidupan dan mempersiapkan manajemen rumah tangga. Terakhir sekali lagi kami persilakan pada Umi Hani, 3 menit Umi untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup sesi kita ini. Silakan Umi. Ya, alhamdulillah. Kita mungkin diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Tirmidzi ya, bahwa ada 3 harta dunia dan akhirat yang paling baik itu. Yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir, yang kedua hati yang selalu bersyukur, dan yang ketiga seorang istri solihah yang membantu melaksanakan keimanan suami. Maka tolonglah para suami, bersyukurlah terhadap hal ini. Yang ketiga itu istri yang solihah yang mau mendukung keimanan suami. Istri yang mau mengingatkan, bukan berarti karena saya muslimat hidayatullah, wah ini perempuan, bukan gender ya, bukan. Tapi karena ini adalah peringatan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketiga ini adalah harta yang terindah, yang paling baik untuk dunia dan akhirat kita, yaitu hati, lisan tadi yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri solihah yang membantu melaksanakan keimanan suaminya. Maka jika mereka marah, jika mereka lagi kurang nyaman, ingatlah kembali tadi kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilah yang membantu saya dalam hal keimanan, membangunkan waktu sholat, mungkin ya karena kadang-kadang kecapean gitu, maka suami yang istrilah yang membantu. Nggak ada itu istri yang membiarkan suaminya udahlah kecapean ini nggak usah dibangunin, nggak, pasti bangun sudah azan dan lain-lain. Itulah salah satu harta dunia dan akhirat kita yang paling tinggi. Maka jagalah istrinya, sayangilah dia, karena sungguh dia dari tulang rusukmu. Dia dari tulang rusukmu. Untuk melengkapinya tidak dikerasin tadi ya, karena kalau dia itu sangat keras maka dia akan patah. Maka cara memperbaikinya dengan kelembutan. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan kita yang terbaik terhadap keluarganya, terkhusus kepada para istrinya. Demikian itu Ustaz. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada kedua pembicara, Umi Hani di Jakarta, Ketua Umum Muslimat Hidayatullah, kemudian juga kami juga ucapkan terima kasih kepada
Ustazah Miftahus Sa'adah di Makassar, penulis dari rubrik Usroh edisi September 2022, para penonton dan pemirsa di berada. Insya Allah nanti kita di edisi Oktober 2022, di rubrik Usroh juga, kita akan membahas tentang, saya kasih bocoran judulnya. Judulnya adalah Ketika Pahami Kalau Istri Menangis. Wah, ini juga topik yang cukup menarik juga nih, terutama untuk para suami, bagaimana kalau istri menangis. Tadi kita sudah memaparkan tentang ketika pertengkaran, maka pertengkaran yang sehat, dan kemudian nanti bulan depan kita akan bahas yang baru. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kepada Umi dan pada Ustazah sudah berkenan hadir dalam bedah rubrik channel majalah Suara Hidayatullah. Dan kepada para pemirsa penonton dimanapun berada, sekali lagi terima kasih beragung. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel majalah Sahid. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.